teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Fauzia Septiani, nomor presensi 26 dari kelas 11 Akuntansi 3 SMK Negeri 1 Wonosobo. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai seperti apa sih Indonesia itu dan seberapa banyak sih saya mengetahui tentang Indonesia. Namun sebelum kita beranjak ke pembahasan, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, samudra menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Berbicara tentang wilayah Indonesia, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua di antaranya yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra di antaranya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak geografisnya itu, menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh angin yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya itu menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, dan selain itu menyebabkan Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia adalah 17.508 pulau, di mana pulau utamanya yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Selain memiliki ribuan pulau, Indonesia juga memiliki beragam suku dan budaya. Jumlah suku yang dimiliki Indonesia sendiri ada 1.340 suku, di mana setiap sukunya memiliki keberagaman budaya, mulai dari upacara adat, pakaian adat, lagu daerah, dan masih banyak lagi. Selain itu, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah per tahun 2020. Dalam bentuk pemerintahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan republik presidensil, di mana presiden memegang sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden setiap 5 tahun sekali. Lalu apa sih dasar negara Indonesia? Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, dan konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bendera Indonesia yaitu bendera merah putih, merah yang melambangkan keberanian dan putih yang melambangkan kesucian. Lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya, dan bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Hingga Oktober 2019, Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, 5 kota administrasi, 7.230 kecamatan, 8.488 kelurahan, dan lebih dari 74.000 desa. Indonesia memiliki penduduk lebih dari 260 juta jiwa, di mana mayoritasnya beragama Islam. Dengan penduduk yang lebih dari 260 juta jiwa itu, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak. Agama yang diakui oleh Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara tropis yang berbentuk kepulauan. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, mulai dari yang biotik hingga yang abiotik. Sumber daya alam itu memberikan banyak sekali manfaat bagi masyarakat dan negara. Sumber daya alam itu diantaranya yaitu: yang pertama adalah hutan. Hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Akan tetapi, luas hutan tersebut semakin berkurang dari waktu ke waktu, padahal potensi hutan Indonesia sangatlah besar. Yang kedua adalah laut. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia diliputi lautan dan samudra. Lautan di wilayah Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan yang melimpah. Potensi ikan di laut Indonesia bisa menembus 6 juta ton per tahun. Tidak hanya ikan, potensi laut Indonesia juga meliputi keragaman biota yang tinggal di dalamnya, seperti terumbu karang dan rumput laut. Yang ketiga adalah hasil tambang. Pertambangan menjadi potensi sumber daya alam yang banyak dicari karena nilai ekonomisnya yang tinggi. 3 hasil tambang yang paling populer di Indonesia adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketiganya dijadikan sebagai sumber bahan bakar dalam berbagai bidang. Apa yang telah saya sampaikan tadi, sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur atas apa yang telah bangsa Indonesia miliki dan memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia dengan baik dan dengan bijak, serta menjadikan keberagaman yang ada di Indonesia ini sebagai pemersatu bangsa. Kita harus mencintai, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada agar Indonesia menjadi lebih maju. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.